Cerita mundur pada kenangan masa lalu Blue Eye Ghost semasa ia kecil. Terlihat di sana ada sekumpulan anak yang sedang mengobrol membicarakan kenapa mereka harus mengikuti kultus darah. Kala itu mereka beranggapan bahwa dengan mengikuti kultus darah mereka akan dirawat dan diajarkan seni bela diri. Di antara mereka berempat ada sosok dari Blue Eye Ghost kecil. Tetapi pemikiran mereka itu tidak seindah yang dibayangkan mereka. Setelahnya terlihat tubuh bocah-bocah itu sudah terbaring berakhir, yang telah menjadi kelinci percobaan untuk menjadikan tubuh mereka sebagai wadah atau ditanamkan kemampuan tertentu untuk menjadikan bocah-bocah tersebut senjata rahasia dari kultus darah. Kejadian itu juga disaksikan dengan sangat jelas oleh Blue Eye Ghost kecil. Ia melihat semua teman-temannya telah gugur secara keji. Kemudian Blue Eye Ghost kecil telah sampai pada gilirannya untuk menjadi kelinci percobaan orang-orang kultus darah. Dengan tubuh yang bergetar ketakutan, matanya telah dimasukkan cairan berwarna biru secara paksa. Terimalah, jika bisa menahannya, kau akan memiliki mata biru juga, ucap orang itu ke Blue Eye Ghost kecil. Setelah semua kejadian yang dialami Blue Eye Ghost kecil, semua hal itu tidak dapat dilupakannya, sampai-sampai semua kejadian dan ucapan yang ia dengar kala itu begitu sering menghantuinya. Saat itu ia berusaha bertahan hidup, maka supaya bisa selamat, Blue Eye Ghost selalu mematuhi apa yang diperintahkan kepadanya. Kembali di situasi perdebatan Blue Eye Ghost dan Suryong, terlihat dengan sangat mudah Suryong dapat menghindar dari sergapan Blue Eye Ghost yang menggunakan teknik yang disebut langkah pantom. Oke, kurang lebih aku mengerti. Seni bela diri Blue Eye kan? Ucap Suryong ke Blue Eye Ghost. Diam, bentak Blue Eye Ghost dengan kesalnya ke Suryong. Apa kau kabur dari sekte darah juga? Tanya Suryong sembari terus menghindar dari sabetan Blue Eye Ghost. Sudah kubilang diam, teriak lagi Blue Eye Ghost dengan memaksimalkan sabetannya menggunakan kekuatan mata birunya sehingga membuat pergerakannya menjadi sangat cepat. Dia terlalu berlebihan memakai seni bela diri Blue Eye-nya. Lewat pelatihan khusus dan mata biru yang diinduksi pergerakan dan memperkirakan seberapa kuat lawannya. Jika berhasil, kau bisa memiliki mata ilahi yang hampir bisa menerawang. Tapi sayangnya itu tidak begitu cocok melawan seni Heaven Defying Mystic, pikir Suryong dalam benaknya, yang sudah paham apa kelebihan dan kekurangan kekuatan teknik mata biru tersebut. Untuk sekarang, tenanglah dulu, ucap Suryong lagi ke Blue Eye Ghost, sembari dengan sangat cepat dan kuat menyabet sergapan yang dilepaskan Blue Eye Ghost ke dirinya, sehingga membuat Blue Eye Ghost terhempas, sampai-sampai pedang yang digunakannya pun terlepas dari genggamannya. Aku belum selesai, lanjut ucap Suryong, sembari dengan sangat kuat menyosor rusuk Blue Eye Ghost dengan sentuhan hangatnya. Menerima serangan itu, sontak saja Blue Eye Ghost berteriak menahan rasa sakit yang diterimanya. Seketika itu juga, perdebatan mereka pun terhenti karena Blue Eye Ghost terlihat sudah tersungkur dan tidak sanggup menggerakkan lagi tubuhnya. Kau tahu sesuatu soal seni bela diri yang kau pelajari? Seni bela diri Blue Eye diajarkan ke penjaga bayangan seorang Blood Demon. Jadi ada beberapa batasan, ucap Suryong ke Blue Eye Ghost. Kedua seni bela diri kami sangat memperlihatkan posisi antar bawahan dan atasan, gumam juga Suryong di dalam benaknya. Kau tidak bisa mengalahkanku, lanjut lagi ucap Suryong ke Blue Eye Ghost. Diam, aku akan menyelesaikanmu, bentak Blue Eye Ghost kembali ke Suryong dengan sorot mata yang penuh dengan kebencian. Tampaknya kau sangat membenci kultus darah, tapi aku bukan Blood Demon, saut Suryong ke Blue Eye Ghost. Omong kosong, kau mengetahui seni bela diri Heaven Defying, mana mungkin kau bukan Blood Demon, sanggah Blue Eye Ghost sembari berteriak ke Suryong. Kalau aku sungguh Blood Demon, buat apa aku berbohong dan membiarkanmu hidup, ucap lagi Suryong ke Blue Eye Ghost. Kau ingin menertawaiku sampai akhir, saut Blue Eye Ghost. Tetapi seketika saja Suryong menampolnya. Dipikir dulu kalau ngomong, kau pikir aku segabut itu, lanjut ucap Suryong ke Blue Eye Ghost. Setelah terkena tampolan di wajahnya, sikap Blue Eye Ghost pun perlahan mulai tenang. Kau sungguh bukan Blood Demon, lantas bagaimana kau tahu seni bela diri Heaven Defying? Tanya Blue Eye Ghost ke Suryong. Ini cuma seni bela diri yang bisa dipelajari, asal kau bisa menafsirkan bagaimana pencerahannya.
Tentu aku tidak bisa bilang bagaimana aku mempelajarinya. Tapi aku bisa katakan satu hal. Aku ini memiliki dendam kesumat pada kultus darah. Aku langsung mengakhiri mereka begitu bertemu. Dan aku berniat akan terus melakukan itu. Dan kelak akan kutemukan markasnya dan membakar habis mereka. Terang Suryong ke Bulu Aigos, sembari juga terlihat hasrat menghabisinya yang sangat pekat ke kultus darah. Kau akan membakar kultus darah? Sahut lagi Bulu Aigos yang tidak menyangka akan perkataan yang diucapkan Suryong. Jika aku seorang Blood Demon, apa aku akan mencoba meyakinkanmu? Yang ada aku akan mengakhirimu atau menangkap dan menyiksamu, termasuk para bajigur yang datang dari sana. Ucap lagi Suryong ke Bulu Aigos sembari menunjuk ke arah samping mereka. Ternyata yang muncul sembari menerjang Suryong yang datang dari arah samping adalah kedua rekan dari Bulu Aigos yang akan membantunya. Mereka tidak cukup bodoh sampai tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi kan? Lanjut ucap Suryong ke Bulu Aigos sembari menunjuk ke arah kedua rekannya itu. Mereka tidak tahu apa-apa, jadi jangan mengakhiri mereka, sahut Bulu Aigos ke Suryong. Setelahnya, keadaan mereka pun mulai tenang. Oke, kalau begitu biar ku beri sebuah penawaran. Kalian harus membangun ulang lembah Durjana. Terang Suryong kepada penjaga lembah Durjana tersebut. Mendengar ucapan Suryong itu, sontak saja mereka bertiga pun menjadi kaget mendengarnya. Apa? Kami apakan lembah Durjana? Tanya pria penjaga yang bertubuh kekar ke Suryong. Kau bajigur yang menghancurkan lembah Durjana, ingin kami membangunnya lagi? Ucap juga rekan satunya lagi ke Suryong. Menghancurkan apanya? Bagaimanapun kalian sudah mengusir para seniman bela diri yang kuat dan hebat kan? Ucap Suryong menanggapi pertanyaan dari kedua rekan Bulu Aigos, tetapi menatap ke arah Bulu Aigos dengan sangat ceria tetapi penuh arti. Bawa mereka kembali, lalu bangun ulang. Aku akan bantu dengan material dan uang yang dibutuhkan. Tentu saja aku punya satu syarat. Lanjut ucap Suryong ke ketiga penjaga gerbang masuk lembah Durjana tersebut. Mendengar Suryong mengucapkan ada syaratnya, kedua rekan Bulu Aigos pun seketika memprotes saran yang belum selesai Suryong ucapkan. Jadikan Bulu Aigos sebagai pemimpin lembah Durjana. Terang Suryong lagi mengutarakan syarat yang dimaksudnya. Mendengar akan hal itu, sontak saja Bulu Aigos yang mendengarnya menjadi dibuat kaget karenanya. Cepat atau lambat, kultus darah akan mendominasi, ucap Suryong lagi. Lalu ia pun menjelaskan situasi yang telah dilakukan oleh orang-orang dari kultus darah yang dilakukan mereka secara masif, terencana, dan rahasia selama ini. Jejak dari kultus darah itu pun telah ia temukan di mana-mana. Cepat atau lambat, keseluruhan murim akan berada di tengah-tengah perang. Itulah hal yang Suryong jelaskan ke Bulu Aigos dan kedua rekannya. Kultus darah akan berusaha membuat seseorang seperti kalian menjadi bawahannya, dan aliansi murim akan berusaha mengakhiri kalian sebelum kultus darah melakukan itu. Lanjut jelas Suryong ke Bulu Aigos. Aku takkan pernah bergabung dengan kultus darah, sahut Bulu Aigos merespon ucapan Suryong. Agar mereka selamat, mereka harus ikut serta dalam melawan kultus darah atas nama Lembah Durjana. Lebih tepatnya, Lembah Durjana harus bekerja dengan aliansi murim, pikir Suryong dalam benaknya. Ikut serta dalam melawan kultus darah, dan sebagai imbalan aku akan meminta mereka untuk menghapus nama kalian dari daftar buron pengurus murim. Mendengar lagi imbalan yang disebutkan Suryong itu, sontak kedua rekan Bulu Aigos pun menjadi kaget seakan hal itu tidak akan terjadi. Ini hanya memungkinkan jika kau, Bulu Aigos, menjadi pemimpin lembah Durjana, ucap lagi Suryong ke Bulu Aigos. Di dalam kekagetannya, Bulu Aigos mengingat kembali kenangan masa kecilnya tatkala ia dan teman-temannya dikumpulkan oleh kultus darah. Tidak ada lagi yang mengejar kita. Ayo tinggalkan tempat ini, teriak seorang anak yang sepertinya kala itu menjadi pemimpin para bocah-bocah yang memberontak melawan orang-orang kultus darah yang mengurung mereka di sana. Setelah itu, di dalam pelarian mereka terlihat mereka sedang berteduh dari hujan di sebuah gua sembari menghangatkan tubuh mereka. Aku akan mengalihkan perhatian si pengejar. Kalian kaburlah menyintas apapun caranya, dan mari bertemu lagi suatu hari nanti, ucap anak yang memimpin perlawanan dan melarikan diri dari orang-orang kultus darah yang menangkap dan mengumpulkan mereka di suatu tempat sebelumnya. Ah, jangan pergi ke aliansi murim.
Di tempat itu akan ada mata-mata dari kultus darah juga. Lanjut ucap anak itu memperingati teman-temannya yang juga di sana ada Blue Eye Ghost. Itulah ingatan singkat yang kembali Blue Eye Ghost ingat kala ia mendengar Suryong menyarankan ia menjadi pemimpin lembah Durjana. Kau perlu waktu untuk memutuskan, tanya Suryong ke Blue Eye Ghost karena melihatnya melamun. Tidak perlu, sahut Blue Eye Ghost menanggapi ucapan Suryong. Dia bukan anak yang kutemui saat itu, namun dia mirip dengannya. Bahkan kebencian dan keinginannya untuk melenyapkan kultus darah, gumam Blue Eye Ghost sembari melihat ke arah Suryong. Aku akan menjadi pemimpin lembah Durjana, dan saat waktu melawan kultus darah tiba, akan kuhancurkan mereka dari garis depan, ucap lagi Blue Eye Ghost dengan sangat tegas ke Suryong. Mendengar juga ucapan Blue Eye Ghost, kedua rekannya pun ikut menjadi semangat karenanya. Setelah perbincangannya dengan Blue Eye Ghost, akhirnya Suryong pun menyusul rombongan kakeknya yang akan kembali ke perguruan Azure Dragon. Tadi katanya sebentar, kok jadinya lama? Apa kau habis bertarung? Tanya Maegu Creon ke Suryong. Maaf, aku pengen ke kamar kecil, makanya agak lama, jawab Suryong ke kakeknya. Sepertinya kau membuang hajat yang sangat besar, sahut Namgongsu. Kok tahu? Balas Suryong. Itu segede cacing besar Alaska yang menghalangi. Aku merasa habis untuk 10 tahun. Lanjut ucap Suryong menggoda Namgongsu. Cocotmu, sahut Namgongsu lagi ke Suryong. Ah, Pak Guru Namgong, sembelitmu parah kan? Aku yakin itu. Melihatmu selalu mengerutkan dahi begitu, ucap lagi Suryong meledek Namgongsu. Jijik, menjauh sana, balas Namgongsu. Kemudian ia pun pergi menjauh dari Suryong. Melihat tingkah Namgongsu yang seperti itu, Suryong pun sangat senang karenanya. Kenapa suasana di sebelah sana agak aneh? Bisik Yenho bertanya ke Suryong. Aku suruh mereka istirahat karena terluka, tapi tidak ada yang nurut. Mereka terus melakukan pelatihan imajiner dan spirit mereka sangat tajam. Lanjut ucap Yenho ke Suryong tentang murid-muridnya itu. Biarkan saja, sepertinya mereka sadar betapa sakitnya menjadi lemah, jawab Suryong menanggapi ucapan Yenho tentang murid-muridnya. Oh ya, salah satu dokter dari Emporium Naga Emas memeriksa anak-anak sebelum kami pergi dan katanya Pak Hawon Kang akan segera sembuh, ucap lagi Yenho memberitahu ke Suryong tentang kondisi luka yang diderita Won Kang. Mendengar akan hal itu, Suryong pun mulai membanggakan dirinya ke Yenho. Mereka semua terkejut pada pemulihan dia yang seperti monster. Melegakan sekali kan? Lanjut ucap Yenho ke Suryong. Tak lama kemudian, terlihat Namgongsu berpamitan ke dekan siswa Maegu Creon. Dekan siswa, saya pergi duluan karena saya punya banyak pekerjaan pembelajaran, ucap Namgongsu ke Maegu Creon. Kerja bagus, aku akan membawa anak-anak dengan aman, sahut Maegu Creon ke Namgongsu. Baiklah kalau begitu, balas Namgongsu sembari memberikan salam hormatnya ke Maegu Creon. Baik Suryong, panggil Namgongsu ke Suryong. Jangan buat masalah lagi dan kembalilah ke perguruan, ucap Namgongsu ke Suryong, yang kemudian ia langsung pergi meninggalkan mereka. Apa? Kau pikir aku siapa? Aku bukan muridmu tahu, ucap Suryong kesal ke Namgongsu. Berdebat itu. Lanjut ucap kesal Suryong. Kala itu Won Kang juga Soyuk juga melihat kejadian itu, sehingga membuat mereka sangat senang melihat guru mereka dibuat kesal oleh Namgongsu. Butuh waktu 3 atau 5 hari untuk datang, tapi akan butuh waktu sekitar 2 minggu untuk pulang. Kita harus berhati-hati agar luka dalam dan luar kita tidak bertambah parah, ucap Maegu Creon memberi instruksi ke murid-murid Suryong. Baik Pak, sahut serempak WJ Cheon juga Soyuk. Selagi di jalan, kita bisa melihat seni bela diri mereka. Mereka semua tampak sangat penasaran, ucap Suryong ke kakeknya. Yah, itu bukan ide buruk. Tatapan mereka sudah meningkat, sahut Maegu Creon menanggapi ucapan cucunya itu. Lalu terlihat Yomin sedang meringkuk sembari memikirkan sesuatu tentang dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, mereka semua telah berada di sebuah tempat penginapan. Yomin, bagaimana tubuhmu? Ada yang ingin kukatakan sebelum kau istirahat, ucap Suryong ke Yomin. Ya, tidak apa, masuklah, sahut Yomin yang mempersilahkan Suryong. Aku ingin membicarakan soal energi yin yang ada di tubuhmu saat ini, ucap Suryong lagi membuka obrolan mereka. Puan sihir Nen Shadow yang memberikannya kan, sahut Yomin ke Suryong. Ya,
dia memperoleh kewarisannya sebelum meninggal. Dia ingin aku menyampaikan permintaan maafnya dan memberimu itu, ucap lagi Suryong ke Yeomin. Alasan aku sangat ingin menghasilkan uang sampai sekarang karena biaya obatnya. Aku minum obat yang menekan energi Yinku untuk waktu yang lama. Jelas Yeomin tentang penyakitnya yang ia rahasiakan selama ini ke Suryong. Meminum obatnya akan menyakitimu sekarang. Kau harus belajar seni es dan mengendalikan energi yin di tubuhmu, terang Suryong ke Yeomin. Apa? Tapi kata ibu, jika aku belajar seni es, aku akan selesai mudah sepertinya, saut Yeomin merespon ucapan gurunya itu. Itulah yang terjadi jika salah mempelajarinya, saut juga Suryong sembari mengeluarkan salah satu teknik es ke Yeomin. Melihat Suryong menggunakan teknik es juga, sontak saja itu membuat Yeomin menjadi sangat kaget karenanya. Jika mempelajarinya dengan caraku, itu tidak akan apa-apa. Kalau itu kau, mungkin kau akan cepat mempelajarinya, lanjut ucap Suryong ke Yeomin, sembari masih memperlihatkan di ujung jarinya ada sebuah energi es. Guru tidak perlu lagi memberiku uang, ucap Yeomin dengan sedikit malu ke Suryong, sembari mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu saat dirinya dan Suryong mengobrol. Lantas, kau akan terus menerima tanpa tahu malu, saut Suryong merespon ucapan muridnya itu. Tak bisakah guru memberi murid imutnya sedikit uang jajan, balas Yeomin lagi ke Suryong. Dasar kau, saut lagi Suryong ke Yeomin. Saat itu, suasana mereka menjadi tidak canggung lagi. Dan ini adalah hari di mana baik Suryong menemukan keturunan terakhir dari keempat master, yaitu pewaris teknik es.